masuk. Ana mau bertanya bagaimana sikap dan langkah kita terhadap pembenci dakwah sunnah yang mulia ini. Allah jamaah sabar. Itu dari tadi kita bahas. Sabar. Rasul SAW dilemparin batu. Dilemparin batu. Ana membaca sejarah berdirinya Muhammadiyah. Ana menulis disertasi tentang peran lembaga Islam dalam membendung kristenisasi di Indonesia, dalam membendung pemurtadan di Indonesia. Salah satu yang Ana angkat adalah Muhammadiyah. Mereka kajian di kampung itu digeruduk batu ya. Iya. Diusir. Dilemparin batu. Karena termasuk yang mengajak kepada sunnah, yang memerangi tradisi-tradisi yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Dan sabar. Tahunan jemaah. Mereka diganggu di zakir itu tahunan. Jadi antum maunya langsung siap. Anak sudah kuat Ustaz. Sudah kuat. Nabi SAW 13 tahun gak melawan. 13 tahun. Diusir pergi. Gak mau, sudah pergi Nabi SAW. Para sahabatnya pergi. Ketika antum diusir, dia pergi. Bismillah. Ada bumi Allah ini luas. Dan terbukti. Jamaah, kita belajar dari anak panah jamaah. Anak panah itu ditarik mundur jamaah. Untuk kemana? Untuk melesat ke depan jamaah. Jadi semakin jauh nariknya, antum harus optimis. Oh berarti semakin ke depan anda nanti. Rasul SAW hijrah sampai ke Madinah tahun ke-8 Hijriah, masuk ke kota Mekah. Beliau naik ontanya Qaswa sambil menundukkan kepalanya penuh dengan ketawaduan. Beliau membaca awal surat Al-Fatih mengatakan, Inna fatahna laka fatham mubina. Beliau baca tuh surat. Yang dibutuhkan adalah sabar dan terus belajar. Kalau antum nggak sabar, ya udah. Ini pertanyaannya satu-satu jawab. Apakah kalau istri berbuat kesalahan, suami harus bersabar atau memarahinya dengan membentak karena kesalahan selalu diulang-ulang? Jemaah, takdirnya wanita ini diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Jadi biasanya kesalahan wanita itu berulang terus. Kenapa? Karena dia bengkok. Terus bagaimana sikap kita? Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada sebagian dari pasangan-pasangan hidup kalian, dari istri-istri kalian, dari anak-anak kalian yang merupakan musuh buat kalian. Hati-hati menghadapi mereka. Wa in ta'fu, kalau kalian memaafkan mereka. Wa tasfahu, kalian tidak memberikan sanksi kepada mereka. Kalian mengampuni mereka. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Jadi kalau istri kita berbuat salah, tugas seorang suami yang pertama bersabar. Yang kedua memperbaiki kesalahan. Dengan apa? Dengan cinta. Kenapa? Karena engkau melamar dia untuk menjadikan pendampingmu dan ibu buat anak-anakmu. Dia bukan orang lain, teman tidurmu, teman makanmu. Maka tugasnya adalah bersabar. Kasih tahu na'am, bungkus nasihatmu dengan cinta. Rasulullah SAW pernah menghadapi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Bagaimana Aisyah mengangkat suaranya lebih tinggi suaranya dari Nabi SAW. Bapaknya Abu Bakar datang mau menggampar Aisyah radhiyallahu anha, sama Nabi dihalang-halangi sehingga Abu Bakar pulang. Itu Nabi itu nggak ngomong sama Aisyah, Aisyah, engkau nggak ingat dengan firman Allah? Enggak. Nabi tahu nih amarah wanita, dia tahu dengan ayat-ayat itu, tapi dia sedang emosi, perasaannya sedang.
Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, Aisyah, engkau nggak lihat tadi aku belain engkau? Tuh orang memukul engkau tadi, aku belain engkau tadi. Akhirnya Aisyah nggak jadi marah. Jadi tugas seorang suami sabar, dinasihatin istrinya. Ketika memberikan nasihat kepada istri, tolong jangan teriak-teriak. Nggak perlu tetangganya tahu. Kadangkala ada tetangga yang bingung, ini marah sama anak apa marah sama siapa? Karena dia teriak-teriak. Dan usahakan tidak di depan orang. Kalau mau marahin istrinya tidak di depan anak-anak. Jangan. Ketika berduaan kasih tahu istrinya, kasih nasihat. Berbuat salah lagi kasih nasihat lagi. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput. Selama kesalahan dia itu bukan kesalahan yang fatal, yang masih bisa dimaafkan, maafkan. Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, kam na'fu 'anil khadim? Wahai Rasul SAW, berapa kali kita memaafkan pembantu? Pembantu jamaah. Pembantu ini dulu al-khadim itu bisa jadi budak, bisa jadi pembantu yang berbayar. Anas disebut khadimu Rasulullah SAW. Dia bukan budak. Ditanya berapa kali kita memaafkan pembantu? Apa kata Nabi SAW? U'fu 'anil khadim fi kulli yaumin 70 marrah. Maafkan pembantumu tiap hari 70 kali. 70 kali. Kita kadang-kadang pembantu berbuat salah sekali, pecat. Mecahkan piring, ganti. Potong gaji. Ya Allah, apakah pembantu niat mecahkan piring jemaah? Ana rasakan. Ketika Ana punya istri, Ana sering beli piring sama gelas. Ana tanya, sampai di rumah itu gelas ya ma, warnanya beda-beda ya ma. Ana ngomong, kemana? Pecah bang, kata istri. Ya, ketika namanya orang cuci piring, licin, jatuh, pecah, gak mungkin pembantu niat. Pembantunya nyetrika baju kita, kemudian terbakar. Kita marah-marah mengatakan, kau tahu baju ini berapa? Engkau kerja 3 bulan belum bisa bayar baju ini. Seharusnya kalau engkau tidak ingin terbakar, setrika sendiri. Engkau nyetrika sendiri, terbakar juga nanti. Namanya orang nyetrika kadang-kala dipanggil sama majikannya, ini itu macam-macam. Ingat, maafkan. Jangan mudah-mudah menceraikan istri, jemaah. Allah mengatakan kepada para lelaki, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Gaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Fa in karihtumuhunna, dalam kondisi kalian benci sama istri kalian, apa yang harus dilakukan? Ceraikan dia. La fa asa an takrahu syai'an wa yaj'al Allah fihi khairan katsira. Kata Allah, sabar engkau. Bisa jadi yang engkau benci itu, di balik itu Allah jadikan banyak kebaikan di istrimu. Sabar. Jika ada seorang istri yang tidak mau atau sulit untuk patuh dan taat kepada suaminya, bagaimana hukumnya? Pertanyaannya, kenapa antum milih dia jadi istri? Nah, ini para suami harus sadar. Jangan cuma nyalahkan istri, antum yang salah milih dia jadi istri. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tungkahul mar'a li arba'? Perempuan dinikahin karena 4 hal. Kekayaannya, kecantikannya, nasabnya, agamanya. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Engkau disuruh milih yang agamanya baik, tapi engkau tidak pilih. Lalu sekarang engkau mengatakan, gimana Ustaz? Nggak mau taat, nggak mau patuh. Kenapa engkau pilih dia? Tugasmu memperbaiki sekarang. Tugasnya kalau engkau memilih dia. Mungkin dulu engkau nggak benar juga sama kayak dia. Akhirnya sekarang dapat hidayah duluan. Mulai dia, engkau harus kayak gini. Engkau dulu sama bang kayak aku bang, sholat bolong-bolong. Kadang-kadang seperti itu. Artinya kadang-kala si suami harus sabar gitu loh. Harus ada proses yang dia lewatin. Istrinya belum tersentuh mungkin hatinya. Misalnya sang istri enggan untuk berpakaian syar'i secara kafah yang disuruh oleh suaminya, dan apa yang harus dilakukan sang suami agar tidak menjadi suami yang dayus. Nah, suami ini ada 2 pilihan. Dia tidak boleh membiarkan kemungkaran di dalam rumahnya, maka dia harus duduk sama istrinya. Ingat, dudukkan istrinya, tumbuhkan keimanan. Banyak orang tidak taat kepada Allah bukan karena tidak tahu hukum Allah, tapi karena tidak tahu sama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Banyak orang yang melakukan kemaksiatan bukan karena nggak tahu dia itu khamr haram, enggak. Nggak tahu tahu di zina itu haram. Tapi kenapa dia berzina? Dia nggak kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Dan antum bisa lihat proses Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenalkan Allah kepada para sahabatnya 13 tahun di Mekah, jemaah. Yang ada tauhid, iman dengan Allah, iman dengan hari akhir, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat baru di tahun ke-10 atau ke-11. Sebelumnya nggak ada kewajiban itu. Jilbab, nggak ada yang pakai jilbab di kota Mekah. Jadi kalau ada yang mengatakan jilbab itu tradisi orang Arab, istrinya Abu Jahal nggak pakai jilbab. Istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khadijah, ketika di Mekah juga tidak berjilbab syar'i, karena memang belum ada hukumnya. Ya, kalau engkau mengatakan jilbab pakaian orang Arab nggak pakai jilbab. Siapa yang pakai jilbab? Orang Islam. Maka antum sama, dapati istri yang seperti itu, dudukkan, ajari dengan baik, ya, bersabar, doakan istrinya. Suatu saat ketika antum sudah berusaha tapi belum bisa, mungkin ada solusi lain nanti. Bismillah. Alhamdulillah. Ustaz, bagaimana melatih istri agar sabar ketika ana meminta izin poligami, Ustaz? Wallahi jemaah, kalau bicara melatih istri, sebenarnya istri itu perlu dididik keimanan. Nah, beriman dengan takdir ilahi. Ibu-ibu ini kalau ditinggal suaminya mati, sabar enggak? Mau tidak mau sabar. Tapi ditinggal kawin lagi, bukan ditinggal kawin lagi, jemaah. Suaminya kawin lagi. Suami tidak meninggalkan istrinya. Kebanyakan wanita sabar apa enggak? Enggak. Iya, jemaah. Betul, itu ucapan mereka. Mereka nggak sabar. Kenapa? Ketika ditinggal mati oleh suaminya, dia berpikir secara akal. Ketika ditinggal menikah lagi sama suaminya, dia berpikir perasaan. Ketika dia ditinggal mati punya anak 7, suaminya mati, dia mengatakan, aku harus sabar. Aku harus besarkan anak-anakku. Aku harus bawa mereka ke surga bareng-bareng. Dia mulai berpikir, nanti mau nggak mau aku harus bekerja atau apa. Dia berpikir. Tapi ketika suaminya nikah lagi, nggak ada pikiran itu. Sing ono loro ati. Aduh, suamiku tidak sayang kepadaku. Jamaah, antum bisa berpikir, ibu-ibu bisa berpikir, bagaimana perasaannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Istrinya Nabi itu bukan 2. Cinta Nabi itu sallallahu alaihi wasallam bukan dibagi 2, dibagi berapa? 9. Jadi kesabaran mereka, sabar istri Nabi. Cemburu biasa. Dan antum kalau mau minta izin sama istri, susah istri ngasih izin, karena memang nggak harus minta izin istri. Iya Ustaz, tapi urusannya sama KUA Ustaz. Jadi ada kejadian jamaah di Bandung nih. Ada seorang punya rumah makan, anak makan di rumah makan itu, lalu dikasih cerita sama teman dari Bandung, Ustaz, yang punya rumah makan ini sudah cerai Ustaz. Jadi dibagi 2 rumah makan. Jadi suaminya itu pinter jamaah. Dia mau nikah lagi. Suatu hari dia bawa surat-surat tanah sama istrinya, minta istrinya supaya tanda tangan. Ternyata di situ ada surat menyetujui poligami. Si istri kan nggak tahu, yang penting tanda tangan. Tanda tangan sini, tanda tangan. Kita kan kalau ke mana, ke notaris kan suruh tanda tangan aja. Sebelah sini mas, tanda tangan. Nggak baca. Akhirnya suaminya istrinya marah-marah. Kata suaminya, engkau kan udah tanda tangan. Enggak palsu, tanda tangannya benar, tanda tangan. Akhirnya mereka cerai. Maka ingat para wanita, ya para suami sebenarnya, jadilah engkau orang yang baik. Jadilah engkau orang yang baik. Jadilah engkau orang yang beriman. Didik istrimu untuk menjadi orang yang saleh. Tapi engkau juga harus tahu,
lingkungan kadangkala tidak mendukung istrimu untuk sabar. Kadangkala istri sabar, tapi mertua marah-marah. Wis, gugat cerai. Engkau masih muda, masih banyak yang mau dengan dirimu. Na'udzubillah. Hati-hati orang tua yang nyuruh anaknya bercerai. Istri yang gugat cerai tanpa sebab yang syar'i bisa tidak mencium bau surga. Terus surganya, ia sabar menghadapi suaminya kawin lagi. Ya sudah, anak akan bersabar. Kalau engkau bersedih, nah ngelihat bagaimana sedihnya Aisyah. Sedih jemaah. Biasanya Nabi SAW itu bermalam di rumahnya Aisyah 9 hari sekali. 9 hari sekali baru bermalam di tempatnya Aisyah. Tiap hari tapi keliling Nabi SAW. Di akhir haidnya Aisyah dapat 2 jatah, 2 malam jatah. Tapi sedih. Kehidupan ini bukan untuk bersenang-senang. Ada mungkin yang masuk surganya karena sabar suaminya poligami. Anak tahannya. Ada seorang wanita yang Masya Allah, istrinya pernah tanya sama perempuan ini, mbak gimana mbak di poligami? Ya sudah, anak akan sabar. Anak hanya berharap mudah-mudahan anak-anak anak berbakti sama anak. Kalau sama suami sudah diharap. Artinya dia sudah apa ya udah, tapi dia tidak gugat cerai karena dia tahu hukum. Dia nggak mungkin melakukan itu. Ya sudah, suami terserahlah. Dia mau apa terserah. Kalau dapat istri yang kayak gini, alhamdulillah. Tapi kalau antum lihat lingkungannya nggak siap, mertua tidak mendukung, orang tua tidak mendukung, akhirnya istri kita dikompor-komporin untuk gugat cerai. Kesian dia. Tapi kalau lingkungannya sudah mendukung, insya Allah dia mau gugat cerai, dia ngasih tahu jangan, sabarlah. Kan tadi butuh orang yang menguatkan dia jemaah. Makanya kalau gitu antum harus menciptakan lingkungan dulu. Ustaz dak mari-mari, mati di sini, lingkungannya belum tercipta. Karena terus terang lingkungan yang tidak mendukung, sinetron yang ada, cerita-cerita yang nggak ada, itu tidak mendukung jemaah. Tapi mudah-mudahan ke depan di masa yang akan datang, para wanita-wanita yang sekarang sudah mulai ngaji, mulai faham agama, mulai tahu kewajiban dia dan hak-hak dia, sehingga dia tahu suami kawin lagi itu bukan selingkuh, suami kawin lagi itu bukan berzina, suami kawin lagi itu karena Allah memberikan izin kepada dia, bukan karena istri memberikan izin. Sahih jemaah, bukan karena ustaz, karena orang laki. Wallahi kitanya punya kakak perempuan, punya adik perempuan, punya anak-anak perempuan. Apa yang harus dilakukan seorang ayah umpamanya ketika mendapati anaknya dipoligami sama suami? Tugas seorang ayah menguatkan putrinya. Nah, sabar. Tidak lama urip di dunia, nah. Tidak lama. Harus sudah sabar, dihadapin, dijalani. Jangan dipikir kalau gugat cerai hidupnya, oh, anak kalau gugat cerai insya Allah senang hidupnya. Nelongso mungkin. Kesian. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ustaz, saya ingin bertanya bagaimana caranya bersabar dalam menahan maksiat, dan doakan saya Ustaz agar cepat nikah, agar lebih bisa menjaga pandangan dan kemaluan. Wallahi sahih jemaah, berat ya. Bersabar meninggalkan kemaksiatan itu berat. Tapi sejatinya juga ringan. Berbeda dengan bersabar melakukan ketaatan. Kalau antum diperintahkan sholat malam, itu butuh energi, butuh bangun. Tapi kalau antum dikatakan nggak boleh berzina, butuh energi nggak? Ya nggak, sudah tidur di rumah, nggak usah berangkat ke tempat maksiat, selesai kan? Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Kalau aku suruh kalian, kerjakan sesuai kemampuan kalian. Tapi kalau aku larang, tinggalkan. Nggak ada meninggalkan sesuai kemampuan. Tidak ada. Kenapa? Karena semua mampu meninggalkan kemaksiatan. Nggak butuh energi dia. Jangan mendekati zina. Ya sudah. Ada perempuan ngajak antum keluar, apa butuh energi antum untuk tidak keluar? Ya Ustaz, ana nahan diri Ustaz. Antum sudah nggak perlu keluar sudah. Maka caranya adalah tadi, mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Alam ya'lam bi annallaha yara. Apakah dia nggak tahu Allah melihat? Maka tahan. Dan awal musibah itu dari mata, jemaah, dari mata. Ketika antum tundukkan mata, selesai, tertutup tuh. Makanya orang yang buta insya Allah akan lebih terjaga. Antum kalau hidup di daerah yang semuanya tertutup, mudah-mudahan antum akan lebih bisa terjaga, walaupun godaan setan tetap akan menggoda antum. Terus puasa sunnah jangan duduk di pinggir jalan. Karena ada orang, Ustaz, anak udah puasa sunnah tapi nggak tahu, Ustaz, nafsu anak nggak bisa ditahan. Antum puasa sunnah cuci mata di jalan. Puasa sunnah datang ke masjid ngaji Quran, sehingga puasanya itu membuat antum bertakwa. La'allakum tattaqun. Tinggalkan tempat-tempat yang membuat nafsu antum bisa terbakar di sana. Dan segera nikah. Nikah tidak bertentangan dengan kuliah. Ingat, jangan dipikir yang kuliah itu nggak boleh nikah. Kenapa? Oh, nikah itu harus selesai kuliah, harus kerja dulu? Enggak juga. Ada orang nggak pernah kuliah, nikah, alhamdulillah. Lulus SD nikah, nggak ada masalah. Nggak pernah kuliah. Wallahi jemaah, anak sering ingat karena ketemu seorang haji, masya Allah. Dia tuh buta huruf, jemaah. Miliaran aset dia, jemaah. Usaha dia, Allah jangan ditanya. Pekerjanya lulusan kuliah semuanya. Artinya dianya nggak pernah kuliah. Anak bukan mengatakan antum jangan kuliah, bukan. Artinya tidak bertentangan dengan kuliah menikah itu. Asalkan mampu ngasih nafkah, bismillah. Kalau nggak boleh sama orang tua, ya antum minta izin orang tua. Nah, bagaimana menyikapi orang tua yang mengeluhkan anaknya yang tidak mampu membantunya membayar hutang-hutangnya, padahal anaknya sudah berusaha maksimal. Bahkan orang tua menganggap anaknya tidak berbakti. Nah, Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Engkau harus tunjukkan kepada orang tua yang engkau katakan maksimal itu kayak apa. Tunjukkan kepada orang tua. Mungkin orang tua melihat engkau memang nggak maksimal, maka perlu dibuktikan. Ayah, jangan ngomong, tunjukkan. Aku sudah melakukan ini dan itu. Semua yang aku miliki aku jual sudah, demi terbayar utangnya ayah. Tapi belum terlaksana. Salat malam, antum baca doa ketika salat malam. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Dan antum sabar menghadapi orang tua yang seperti itu. Ada orang tua yang matre, jemaah. Ada orang tua yang matre, subhanallah. Anak harus sabar. Ada teman cerita, Ustaz, anak ini kepingin pulang kampung, Ustaz. Dia punya anak 3 sama istrinya. Dia kalau nggak salah di Merauke. Dia mau pulang ke Padang. Anda lupa. Dia mau pulang, rindu sama orang tuanya, rindu sama ibunya. Apa kata ibunya? Enggak usah pulang. Berapa sih ongkos kalau pulang? Sekitar 10 juta. Udah duitnya aja kirim. Si anak kepingin ketemu orang tua, cuman. Apa anak katakan kepada dia? Antum kumpulkan duit 10 juta ongkos itu, antum pulang, antum berikan kepada orang tua. Jadi antum datang dan antum memberikan duit yang diinginkan orang tua. Kita berusaha melakukan itu kepada orang tua kita. Bagaimana hukum memberi hadiah sedekah terhadap ustadz-ustadz yang telah mengajar anak kita? Karena anak pernah mendengar ada sebuah hadis yang melarangnya. Jadi berkaitan dengan hadiah, hadiatul ummal ya. Kalau hadiah itu bisa menyebabkan pilih kasih, maka nggak boleh. Kalau hadiah itu diberikan kepada guru, jadi kalau antum mau kasih kepada guru di sebuah sekolahan, kasih kepada kepala sekolahnya, sehingga diberikan kepada semua gurunya. Jadi bukan orang tua, wali murid memberikan kepada gurunya, akan bermasalah nanti terhadap anaknya. Yang kedua, kalau gurunya ini adalah privat di rumah, nggak apa-apa, dia kasih hadiah, karena tidak akan merusak kinerja dia, nggak akan. Jadi yang dilarang itu hadiatul ummal. Memang yang tadi dia sebenarnya sudah digaji. Di dalam negara kita pun kalau pegawai dapat hadiah, masuk apa? Gratifikasi kan?
harus diberikan kepada siapa? Dibalikin kepada negara. Jadi kalau ada guru yang dapat umpamanya dapat dikasih, antum ya sudah nggak bisa nolak, umpamanya nggak enak, ya sudah ambil kasihkan kepada kepala sekolah. Saya dikasih hadiah sama orang tua fulan, kembalikan kepada sekolah. Kenapa? Karena guru itu sudah dapat gaji, nggak boleh dia ambil lagi. Cukup sama. Ini pertanyaan terakhir ini. Bagaimana hukum meminjamkan barang kepada teman yang digunakan untuk maksiat seperti mendengarkan musik? Ya jangan dipinjemin. Antum kasih isyarat enggak? Antum kalau dengarkan musik antum tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum mau dengarkan Quran, anak kasih pinjam. Allah jemaah. Kita bisa lihat bagaimana musik-musik membuat orang jauh dari Allah. Apalagi kalau sudah konser yang diadakan yang anak-anaknya pada pakai baju hitam-hitam semua. Apa itu? Rock gitu. Apa? Punk. Anak kadang kala subhanallah. Dan ini mudah-mudahan ya kita bisa amar ma'ruf nahi munkar bersama-sama jemaah. Kadang kala anak-anak kecil tuh pakai baju hitam, gambarnya tengkorak, gambarnya separuh wanita telanjang. Anak sampai bingung, ya Allah. Kadang kala dibawa ke masjid. Ini tugas kita bersama jemaah. Ingat, sebelum azab Allah menimpa kota Jember nih, jangan dipikir yang kena musibah, yang kena azab itu hanya pelaku dosa saja. Enggak. Allah mengatakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassa. Hati-hati kalian. Takutlah kalian kepada kekacauan, kepada bencana yang kalau datang tidak hanya menimpa pelaku dosa saja, tapi menimpa semuanya. Antum bisa lihat yang terjadi di Palu jemaah. Yang kena bencana itu bayi pun ikut terkena. Binatang-binatang pun ikut terkena. Supaya antum tahu, kita harus menjaga negeri ini bersama-sama. Jangan sampai kemaksiatan dibiarkan. Kita bikin kajian, berharap insya Allah masih banyak orang soleh di Jember. Ya, tapi ketika kemungkaran, kekejian merajalela dibiarkan, kita berarti sedang mengundang azab Allah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah, Ustadz. Allahumma amin. Afan Ustadz, izin bertanya. Suami saya anak bungsu laki satu-satunya dan punya tiga kakak perempuan, di mana kakak-kakaknya masih suka mengatur rumah tangga adiknya dan istrinya. Kakaknya suka ngatur di grup WA keluarga yang kalau saya sebagai istri tidak jawab karena menjaga supaya tidak terjadi konflik, malah tetap salah. Jadi kondisi saya diam, salah jawab juga takut salah. Apa yang harus saya lakukan biar tidak menjadi konflik dalam keluarga saya? Karena suami juga selalu backup saya sebagai istri, tapi tetap terkadang saya juga disalahkan oleh kakak-kakak ipar. Nah, ya jemaah, ini ujiannya. Kalau bicara ujian itu, Allah jelas menjadikan kehidupan ini bukan tempat bersenang-senang. Allah mengatakan wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Kata Allah, kami jadikan sebagian kalian ujian untuk sebagian lain. Poinnya apa? Sabar nggak menghadapi hal itu. Jadi ada yang uji sama orang tuanya, ada yang diuji sama anaknya, ada yang ujiannya itu suaminya sendiri, ujian buat dia. Ada yang suaminya baik sama dia, tapi ternyata ujiannya dari ipar-iparnya. Seperti dalam pertanyaan tadi. Apa yang harus dilakukan? Jadi bagaimana seorang istri ini berusaha untuk mengambil hati ipar-iparnya? Dengan cara berbuat baik kepada mereka. Kalau bicara salah, ya salah yang dilakukan iparnya. Cuma kan yang bertanya bukan iparnya kan? Yang bertanya ini sikap dia harus seperti apa? Sabar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum."
Orang yang berbaur dengan masyarakat, hidup bergaul sama mereka, dan sabar disakiti sama mereka, maka itu lebih baik daripada yang tidak bergaul dengan mereka dan tidak bersabar menghadapi mereka. Ini sabar itu pahit, tapi akibatnya manis ya. Ada seorang wanita, ya Allah ya, anak kalau dengar cerita itu, ini seorang syekh cerita, ini perempuan 6 tahun dia hidup bersama suaminya yang zalim. Ini buah dari kesabarannya. Suaminya itu ya menyakitin dia, memaki dia, tapi subhanallah, ini perempuan tidak pernah membuka aib suaminya. Dia nggak pernah cerita sama orang tuanya, karena cukup buat dia orang tuanya sudah membesarkan dia. Orang tua itu kalau dengar anaknya disakiti nggak terima, cuman sakit hati dia. Maka perempuan ini jaga 6 tahun dia bersabar. Kemudian subhanallah, setelah 6 tahun, dia cerita setelah 13 tahun ya, setelah 6 tahun aku bersabar, suamiku itu sekarang seperti cincin yang aku pakai. Mau dilepas, mau diputer, nurut sama suaminya, sama istrinya. Artinya baik banget sekarang suaminya. Itu buah kesabaran. Maka nasihat anak, sebagian kita kan kok menghadapi ipar ya, memang dia itu kayak gitu, dia suka intervensi, kita selalu memandang keburukannya. Ya sudah, kalau tahu memang iparnya seperti itu, bagaimana sekarang anti sebagai seorang istri menghormatin mereka, memuliakan mereka. Kalau bicara di grup umpamanya memang anti harus jawab, bagaimana menjawabnya dengan penuh penghormatan. Iya kak, semoga Allah menjagamu, barakallahu fik. Terus doakan mereka, insya Allah. Jadi ada hal-hal yang kita jawabnya perlu diplomatis, jawaban yang ambigu sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Daripada kita jawab salah, nggak jawab salah kan. Maka cari jawaban yang kalau mungkin mereka nanti marah, ini itu nggak apa-apa, sudah. Yang penting kita bertakwa kepada Allah, berusaha untuk memilih kata-kata yang baik. Kata Allah, inna syaitana yanzaghu bainahum. Syaitan itu berusaha untuk merusak hubungan di antara mereka. Maka kita disuruh memilih kata-kata yang baik. Dan ketika engkau punya rizki ya, engkau berbagi sama mereka, sama kakak-kakak ipar itu, apalah bikin sesuatu kirim kepada mereka. Secara tabiat manusia, dia itu akan merasa berhutang budi dengan orang yang berbuat baik sama dia. Maka terus berbuat baik. Mungkin kau melihat sampai sekarang, Ustaz, anak sudah setahun, udah 2 tahun, jangan pernah berharap mereka membalas. Engkau ketika berbuat baik, minta sama Allah supaya melembutkan hati mereka. Mungkin itu yang perlu dilakukan seorang istri. Dan intinya bersabar memang menghadapi mereka. Alhamdulillah, orang itu biasanya bisa bersabar kalau ngelihat keluarga lain yang lebih parah. Alhamdulillah Ustaz, ana mungkin cuma kayak gitu. Ini ada ipar yang Allahu Akbar, dipukulin adik iparnya, diusir, dimaki. Engkau masih mending. Maka lihatlah kepada yang lebih parah ya, sehingga engkau bisa bersabar paling tidak. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, pertanyaan yang kedua. Jazakallahu khairan Ustaz. Semoga Allah senantiasa menjaga dan memberkahi Ustaz dan juga para keluarga sisa dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, Afwan, ana punya 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama gini Ustaz, bagaimana kasusnya dan mohon nasihatnya Ustaz, jika misalkan memang ada seorang pasangan yang dia tinggal bersebelahan dengan orang tua si suami misalkan gitu kan. Jadi istri ini ikut suami tinggal di rumah, tapi rumah itu rumah sendiri, cuma sebelahan doang sama orang tua si suami. Lalu ya karena sering berinteraksi, seringkali ketika suami itu pulang, seringkali istri ini curhat. Terkadang kayak ketika ada masalah, misalkan mungkin ada cekcok dengan atau mungkin salah paham dengan mertua, misalnya istri salah paham dengan mertuanya gitu. Nah lalu curhatlah dengan suaminya, keluh kesah segala macam. Nah terkadang itu bagaimana sikap suami Ustaz? Maksudnya gini, kan di satu sisi wanita ini istri itu ingin dengar Ustaz, tapi satu sisi ada kekhawatiran ketika mendengar itu jatuhnya apakah nanti bisa menggibahi orang tua si suami. Nah itu bagaimana Ustaz menyikapi itu? Karena kalau nanti langsung frontal, kita nggak usah ngomongin orang tua saya kan nanti gimana tuh? Bagaimana sikap terbaik Ustaz di kondisi itu Ustaz? Jadi tetap istri merasa dengar, merasa punya seseorang yang bisa mendengarkan keluhannya dia, tapi tidak menghindari hal itu misalkan.
Itu Ustaz yang pertama. Langsung tahu yang kedua. Iya, Masya Allah jamaah. Istrinya ada di sini. Allahu Akbar jamaah. Iya jamaah, ini bapak-bapak juga ya. Kita para orang tua juga harus paham bahwasanya di antara hak istri itu adalah tempat tinggal. Tempat tinggal yang ada, yang privasi maksudnya dia. Gak kumpul sama orang tua. Dia punya hak itu. Kamar, dapur, sama yang dia butuhkan. Kalau itu sudah diberikan, maka kewajiban suami selesai. Walaupun umpamanya kumpul sama orang tua, rumahnya kumpul sama orang tua, tapi istri punya dapur sendiri, punya pintu masuk sendiri, maka haknya istri sudah terpenuhi. Seorang istri yang dikumpulkan sama mertuanya umpamanya, ya kalau istrinya ridho nggak apa-apa. Kalau istrinya nggak ridho, maka sang suami penuhin haknya dia. Taib, ternyata sudah dipenuhin haknya. Punya rumah sendiri tapi bertetanggaan sama mertua, sama orang tuanya sang suami. Apa sikap seorang suami? Yang pertama, suami sampaikan kepada istrinya untuk bersabar. Ini sebuah karunia Allah yang nggak ada tandingannya. Kata Nabi SAW, "Waman yatasabbar yusabbirullah." Barang siapa yang berusaha untuk sabar, Allah akan jadikan dia penyabar. Jadi ada usaha. Kemudian wa ma'utiya ahadun ata'an. Ternyata sabar itu karunia Allah. Dan tidak ada seorang yang Allah kasih karunia yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Tolong sang suami menguatkan kesabaran istrinya. Sampaikan bahwasanya engkau masuk surga itu nanti karena kesabaranmu. Artinya sebab ya. Bagaimana ketika penghuni surga masuk surga, malaikat yang menyambut mengatakan udkhulul jannah. Salamun alaikum. Mereka mengatakan salamun alaikum. Tibtum bima sabartum. Itu karena kesabaran kalian. Taib. Yang kedua, usahakan istri tidak terlalu sering berinteraksi sama orang tua kita. Jadi pagi hari datang ke mertua ya, salaman sama mertua, mungkin bantuin mertua. Setelah itu pulang ke rumahnya. Sampaikan mama kalau mungkin perlu bantuan aku siap di rumah. Jadi tidak terlalu sering berinteraksi. Kenapa? Orang itu kalau sering interaksi terjadi gesekan ya. Gesekan itu ada yang melahirkan kehangatan, tapi ada yang melahirkan berbaret-baret ya. Antum lihat. Sampai luka karena gesekan tersebut. Maka perlu menghindarin itu. Kemudian yang ketiga, apa sikap suami kalau istri curhat sekarang? Maka sang suami dengarkan, nggak apa-apa dia dengarkan. Boleh jadi istri curhat itu karena cari solusi, bukan karena ghibahin. Jadi ada ghibah yang diperbolehkan. Ghibah diperbolehkan itu dalam kondisi seorang dizolimin. Dia dizolimin, dia mengatakan aku dapat perlakuan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Di sini tugas suami sekarang. Kalau ternyata yang terjadi sebenarnya bukan kezaliman, katakan ya kau sabarlah. Ibu mungkin lagi ada pikiran ya, ibu mungkin ada masalah. Karena biasa jamaah terjadi. Antum tahu seorang dokter itu ketinggalan gunting di perutnya pasien gara-gara habis ribut sama istrinya. Betul. Jadi para istri ini benar-benar harus menjaga suaminya, bagaimana dia keluar rumah dengan tenang. Anda ingin menyebutkan bahwasanya masalah itu terjadi kadangkala karena faktor lain. Tapi ketika dia masuk rumah yang ada menantunya, ya udah dia ribut sama menantunya akhirnya. Maka katakan kepada istri, engkau sabar, boleh jadi ibu mungkin ada masalah sama ayah ya. Kita di kelas itu kalau ada dosen dulu yang marah-marah, oh habis ribut sama istrinya kayaknya nih. Kita yang kena masalah gitu. Semua salah itu cuma, semua salah, walaupun jawabannya benar jadi salah sama dosen itu. Maka tadi kita, jadi itu termasuk mudah-mudahan ghibah yang diperbolehkan. Karena istri ketika menceritakan kepada suaminya, harapannya suaminya memberikan pencerahan. Yang dilakukan itu salah atau tidak, fatwa, atau dia minta fatwa, apa sih yang harus aku lakukan, seperti itu. Dan seorang suami harus berada di tengah. Bagaimana dia selalu datang kepada orang tua, minta maaf, istriku masih belajar jadi istri yang baik ma.
dia juga belajar jadi menantu yang baik. Seorang suami datang kepada istrinya mengatakan, aku minta maaf buat ibuku ya, ibuku sudah tua. Dan orang itu semakin umur jamaah karakternya kadang-kala berubah. Apalagi kalau kena penyakit, itu karakter bisa berubah. Orang yang penyabar bisa jadi pemarah. Maka tugas suami selalu berada di tengah. Bagaimana dia mendinginkan istrinya, dan bagaimana juga minta maaf kepada ibunya tentang sikap istrinya. Barakallahu fikum. Nah, Pertanyaan titipan lagi Ustaz. nah, tafadhal. Bismillah Ustaz. Semoga Allah selalu merahmati Ustaz, keluarga, seluruh tim kajian Sisesa. Amin. Ustaz, bagaimana menyikapi anak punya anak-anak beranjak remaja? Insya Allah semoga Allah berikan istiqomah. Ana melarang secara halus anak-anak mendengarkan musik, menggambar kartun, tidak pakai mata. Tapi anak-anak suka nego menggambarnya nanti menghapusnya. Ana tidak mau anak mencap Ana sebagai ibu yang sering melarang apa-apa tidak boleh. Apa yang harus Ana lakukan agar mereka tetap terhibur di usianya dan tetap bertakwa? Jazakallah khair. Masya Allah jemaah. Iya. Jadi memang semua yang dilarang itu biasanya enak jemaah. Nggak ada yang nggak enak. Jadi kalau sesuatu nggak enak dilarang, orang heran, kenapa sih nggak boleh? Orang kita memang nggak mau sama itu, nggak perlu dilarang, kita juga nggak akan lakukan itu gitu. Makanya semua yang dilarang itu mesti disukain sama orang. Nah, bagaimana orang tua sekarang ketika dia duduk sama anaknya? Biasanya anak-anak tuh hanya tahu orangnya nggak, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Maka orang tua perlu menjalin kedekatan sama anak-anaknya. Jadi orang tua itu kadang-kala duduk sama anaknya, ajak anaknya berduaan ngobrol sama orang tuanya. Masya Allah, anak kemarin dapat kesempatan ya, bisa ngobrol panjang sama anak-anak. Itu ketika daki gunung. Karena anak cuma berdua sama dia, yang lainnya sudah sampai atas. Jadi anak berduaan sama dia, ngobrol, yang anak-anak perempuan anak itu bisa dengar ya, isi hati dia gitu. Nah, itu orang tua perlu. Jadi bukan ngobrol cuma di rumah, ajak kemana lah anak itu. Kemudian yang kedua, kalau bicara dilarang ya, orang tua perlu menjelaskan kenapa dilarang. Hari ini anak mendapatkan sesuatu yang menakjubkan sebenarnya. Di toilet laki-laki itu cuma ada tulisan yang tidak biasa. Apa tulisannya? Jangan membuang sesuatu di dalam toilet ya. Nanti kalau buntu semuanya repot kata dia. Jadi dikasih penjelasan ya. Jadi larangan itu dengan penjelasan gitu kan. Biasanya kan cuma sekedar tanda nggak boleh ini kan. Itu sesuatu yang aturan banget gitu loh. Tapi hari ini bukan cuma aturan, dikasih penjelasan gitu loh. Nanti kalau buntu kan repot semuanya. Jadi kita di toilet mikir, iya betul gitu kan. Jadi orang tua pun ketika ngasih tahu anaknya itu jangan cuma mengatakan nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, jangan. Anak itu kepingin tahu kenapa nggak boleh gitu. Makanya ketika seorang sahabat Nabi hendak menikahin seorang wanita yang cantik dan bermartabat perempuan itu, dia mengatakan, ya Rasulullah, di hadis Ma'qil bin Yasar, aku dapat seorang perempuan yang cantik dan dia bermartabat, tapi sayangnya dia nggak bisa punya anak, janda dia. Nabi mengatakan, lah, jangan. Datang lagi dia, ya Rasulullah, dia kepingin diperbolehkan gitu jemaah. Kata Nabi, lah. Akhirnya ketiga kali dia datang lagi. Ketika ketiga kali datang, Nabi mengatakan, tazawwajul waludal wadud. Nabi ngasih penjelasan, engkau nikahilah wanita yang subur dan banyak anaknya dan penyayang dia. Fa inni mukathir bikumul umam yaumal qiyamah. Aku itu ingin umatku itu banyak gitu. Artinya engkau menikah jangan hanya untuk tujuan menyalurkan syahwat doang. Nikahlah untuk memperbanyak umatnya Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi menjelaskan itu, sahabat ini nggak balik lagi udah jemaah. Karena dia tahu kenapa dia dilarang. Maka orang tua tadi ketika menjelaskan kepada anaknya nggak boleh, jelaskan kenapa, lalu carikan penggantinya. Ada banyak pengganti yang boleh umpamanya.
apalah ya, bicara mungkin mendengarkan musik diganti dengan mendengarkan nasyid ya, yang mungkin tidak ada musiknya di situ. Jadi hal-hal yang masih boleh itu sebagai pengganti buat mereka. Dan orang tua perlu suka duduk sama anak, karena kadang-kala anda lihat orang tua khususnya emak-emak ini, kadang-kala emak-emak itu kalau punya kesibukan, anaknya itu malah dikasih handphone, sini sana, sudah sana. Jadi dia mau punya urusan sendiri, tuh anak dikasih handphone. Itu terjadi gitu jemaah. Sehingga sang anak suka banget kalau orang tuanya punya urusan dah jazakallah khair, maka dia pegang handphonenya itu dia pergi jemaah. Mungkin seperti itu ya. Perlu ada solusi dan perlu memberikan penjelasan kenapa tidak boleh. Dan sebenarnya yang dilarang itu sedikit. Makanya kalau kita katakan yang terlarang, kita akan bisa mengumpulkan. Tapi kalau yang boleh dan halal, kayaknya nggak ada buku yang bisa mengumpulkannya. Karena hukum asalnya segala sesuatu itu halal kecuali yang dilarang. Hadza wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustadz untuk jawabannya. Kemudian Nah, tafadhol. pertanyaan berikutnya, jadi saya ada lagi mau bertanya. Baik, Ustadz, mungkin dari saya juga Ustadz, pertanyaan dari saya. Nanti posisi kita aja deh. Oke, ini terkait dengan orang tua Ustadz. Orang tua, alhamdulillah anak-anaknya sudah mulai belajar mengenal sunnah. Nah, kita ingin rasanya agar orang tua juga bisa ikut bersama-sama gitu. Namun alhamdulillah orang tua juga sudah berumur lanjut Ustadz, dan juga memiliki ilmu agama juga gitu. Nah, bagaimana kita harus bersikap Ustadz, karena sangat sulit untuk memberitahukan bahwa dianggap bahwa ini hal baru gitu. Jadi mereka tetap berpegang terhadap apa yang mereka percayai gitu. Dan apakah cukup kita hanya berdoa, karena khawatir kalau kita memberi penjelasan seperti tadi, memberi penjelasan kepada seorang anak, tentunya seringkali malah jadi debat, dan kita tidak mau itu jadi dosa bagi kami gitu. Dan yang kedua, mohon Ustadz diberi nasihat terhadap pasangan yang qadarullah memang tidak diberikan, sampai saat ini tidak diberikan keturunan. Masya Allah, Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, kayaknya memang modelnya kayak gitu biar nggak ngantuk dia. Kasih suaranya buat orang jadi nggak ngantuk. Iya, berkaitan dengan yang pertama, kalau bicara orang tua memberikan pencerahan kepada anaknya, ada hal-hal yang mungkin berseberangan dengan yang diketahui sama anaknya. Anaknya mungkin berpegang teguh dengan sesuatu yang sudah lama. Memang orang tua hanya bisa memberikan penjelasan. Kalau bicara berdebat, anak ingat, anak dulu pada waktu pulang dari pondok itu, anak merasa banyak dosa sama orang tua ya. Karena kita selalu debat sama orang tua. Kita merasa yang dari pondok ini udah ngerti dalilnya apa ini tuh. Setelah anak berpikir sekarang, ya Allah, orang tua pada waktu itu nggak tahu masalah dalil. Orang tua itu hanya tahu, ya dia belajar dari bapaknya, dari keluarganya, dan dia menganggap itulah yang benar. Kalau ini mungkin sebaliknya, orang tuanya yang sudah belajar, tapi anaknya yang masih berpegang teguh dengan yang lama-lama yang sudah dia pelajari. Tugas orang tua lebih kepada menyuruh anak, coba nak, engkau belajar lagi. Oh, kebalikin. Jadi ini orang tuanya yang berpegang teguh dengan, oh iya, bagaimana anak menghadapi orang tua seperti itu. Ya, kalau ngomong sama orang tua itu selalu merendahkan diri. Kalau bicara nggak mau berdebat, iya ngomong, ibu, gitu. Aku ini belajar ibu, ya mungkin salah yang harus pelajarin ibu. Aku minta juga pendapat ibu, sampaikan seperti ini, seperti ini, seperti itu. Dengan harapan ibunya mau belajar lagi. Atau kalau kita memang nggak bisa ngomong sama orang tua, terus terang ada anak-anak yang memang nggak bisa ngomong sama orang tua. Kalau ngomong sama orang tua, boleh jadi dia yang nanti tadi berdebat, marah sama orang tua ya, karena merasa orang tuanya tidak mau menerima kebenaran, padahal ini dalilnya jelas ini dan itu. Maka anak tulis surat
Kita perlu belajar nulis surat buat orang tua kita. Tulis surat buat orang tua kita. Kalau orang tua yang suka baca ya, minta maaf sama orang tua, ucapkan terima kasih, lalu jelaskan, ibu, jadi kalau orang tua kita itu mungkin punya 10 kesalahan, tulis surat itu hanya untuk 1 kesalahan, karena bertahap memperbaiki ya. Bahasanya juga bahasa tadi tidak menggurui. Ibu, menurut yang aku pelajari ya, wallahu alam ya, sesuai dengan yang disebutkan oleh Allah, sabda Nabi SAW, seperti ini ibu. Tapi mungkin kalau memang ada pendapat yang lainnya, Anda nggak tahu, tapi ini yang Anda pelajari. Dengan harapan orang tua itu sadar, karena kesian memang orang tua yang sudah sepuh ya, itu sulit menerima kebenaran. Kalau kita lihat ya, pengikut Nabi itu rata-rata anak muda. Kapan orang sepuh masuk Islam? Ketika Islam menaklukkan kota Mekah, baru mereka melihat dengan nyata kebenaran itu. Tapi kalau sebelum itu mereka nggak mau masuk Islam. Jadi jarang sekali orang sepuh yang masuk Islam di masa itu, kecuali setelah penaklukan kota Mekah. Bapaknya Abu Bakar itu masuk Islam ketika penaklukan kota Mekah, padahal anaknya sudah masuk Islam, cucunya sudah masuk Islam, menantunya sudah masuk Islam, tapi bapaknya belum masuk Islam. Ketika penaklukan kota Mekah, baru bapaknya masuk Islam. Jadi mungkin seperti itu yang harus dilakukan anak ya. Kalau bicara doa, ya doa tetap dipanjatkan. Terus terang sebagian kita diuji sama orang tuanya. Dia sudah kasih penjelasan, orang tuanya nggak mau, ya sudah, tugas dia sudah selesai. Tapi nanti cari momentum lain ya, dia sampaikan lagi pada orang tua. Jangan sampai orang tua itu dikasih tahu sampai muntah dia. Kan ada anak kan, anak nggak boleh biarkan orang tua anak kasih tahu lagi, akhirnya muntah, dia nggak mau lagi sama anaknya. Maka tolong cari waktu yang tepat, kemudian cari kondisi yang tepat, kemudian kita sampaikan kepada orang tua kita. Yang jelas kita nggak bisa ngasih hidayah buat orang tua kita, sebagaimana Nabi Ibrahim nggak bisa kasih hidayah buat bapaknya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW nggak bisa ngasih hidayah kepada pamannya sendiri. Baik. Pertanyaan yang kedua berkaitan dengan pasangan yang nggak punya anak. Kita itu nggak pernah keluar dari ruang ujian. Kita nggak akan pernah keluar dari masalah. Apakah orang-orang yang nggak punya anak berpikir kalau punya anak itu lebih nyaman hidupnya? Belum tentu. Berapa banyak orang tua yang mati di tangan anaknya? Berapa banyak orang tua yang menderita gara-gara anak? Makanya ketika Allah Azza wa Jalla bercerita tentang anak, Allah mengatakan lillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Yahabu liman yasha'u inathan. Sebagian orang itu dikasih anak perempuan sama Allah. Semua anaknya perempuan. Betul? Siapa yang anaknya perempuan semua di sini? Yahabu liman yasha'u inathan. Kepingin punya anak laki, nggak dikasih-kasih. Ya sudah. Sampai ada seorang suami jamaah, dia yang punya anak 8 ya, semua perempuan. Dia ngomong sama istrinya, Kak, pas hamil ke-9, kalau nanti perempuan lagi aku ceraikan engkau. Subhanallah jamaah. Seakan-akan dia punya anak perempuan gara-gara istrinya. Allah yang kasih. Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dzukur. Ada yang dikasih semua anaknya laki. Sampai nih bapak kepingin punya anak perempuan, ibunya kepingin punya anak perempuan, nggak lahir-lahir tuh perempuan, semuanya laki. Siapa yang menetapkan itu? Allah. Ustadz, katanya sekarang ada teknologi. Iya, silahkan dilakukan. Tapi belum tentu dikasih sama Allah, karena tetap yang ngasih itu Allah. Au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha. Atau Allah kasih anaknya laki dan perempuan. Itu Allah yang ngasih. Bukan karena ya Allah antum kok pinter Ustaz ya, anaknya laki perempuan. Nggak ada bicara pinter sama nggak pinter jemaah. Itu urusannya Allah yang ngasih. Lalu Allah katakan wa yaj'alu may yasha'u aqima. Dan sebagian orang Allah jadikan dia mandul. Siapa yang menjadikan? Allah. Terus Allah tutup ayat ini dengan ucapannya innahu alimun qadir. Sesungguhnya Allah itu maha tahu dan maha kuasa. Artinya Allah ketika membagi itu berdasarkan ilmu. Jadi ketika ada orang yang Allah bikin mandul, boleh jadi mandulnya dia lebih baik buat dia.
Berapa banyak orang ketika mandul nggak berhenti berdoa. Dia berdoa lagi, dia sholatnya tambah sodakahnya. Kalau dikasih anak boleh jadi semuanya berhenti. Semuanya berhenti, dia terfitnah sama anaknya, akhirnya dia tidak menjadi hamba yang soleh. Di kisah Ashabul Kahfi, di kisah surat Kahfi itu, bagaimana Khadir ketika membunuh seorang laki-laki. Kenapa dibunuh itu anak? Ini anak bikin orang tuanya bisa kafir. Allah matikan dia. Jadi Allah berharap dikasih ganti yang lebih baik nantinya. Jadi hendaklah yang belum punya anak berbaik sangka sama Allah. Boleh jadi anak kalau dikasih anak, mungkin sekarang anak berhenti berdoa. Ya memang terbukti orang kalau sudah dikasih anak, alhamdulillah selesai sudah Ustaz, usaha anak sudah ke Singapura kemana, alhamdulillah anak umrah pada waktu itu Ustaz, setiap Ramadan umrah. Setelah punya anak nggak pernah umrah Ramadan, selesai sudah. Jadi hidup ini dalam rangka mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi selalu berbaik sangka sama Allah yang belum punya anak. Manfaatkan waktu belum punya anak itu untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan boleh jadi memang di dalam catatan antum nggak ada anak. Aisyah itu nggak punya anak, dan Aisyah itu nggak pernah ya, atau anak nggak pernah dapat Aisyah itu ngomong sama Nabi SAW, ya Rasulullah doakanlah anak kepingin punya anak. Enggak, Aisyah terus berdoa minta sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai meninggal nggak punya anak. Aisyah nggak punya anak, Hafsah nggak punya anak, Zainab nggak punya anak, Maimunah, Juwairiyah, Sofia itu nggak punya anak semua. Jadi ketika dia belum dikasih anak, yakin ada hikmahnya di situ. Dan apakah boleh terus doa minta anak? Silahkan. Nabi Ibrahim nggak berhenti berdoa mengatakan Rabbi habli minas salihin. Kemudian Nabi Zakaria, dia mengatakan walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, aku nggak pernah kecewa dengan berdoa kepadamu. Karena jangan sampai ada satu fase dari hidup kita itu berburuk sangka sama Allah. Itu bahaya. Ya Allah, aku ini kurang apa ya Allah? Aku sedekah sudah, haji udah, umrah sudah, kok aku nggak dikasih anak ya Allah? Ingat tuh, Aisyah lebih baik daripada engkau, tapi nggak dikasih anak sama Allah. Suaminya itu nabi loh, tapi nggak dikasih sama Allah. Doa terus kita berdoa memohon kepada Allah, karena doa itu ada banyak kebaikan di sana. Allah jauhkan dari musibah kalau yang diminta nggak dikasih, atau Allah kumpulkan doa-doa itu sebagai amal soleh kita di hari kiamat. Ada orang yang baru dikasih anak setelah 25 tahun. Maka yang sudah berumur mungkin 60 tahun, Ustaz, anak 60 tahun belum punya anak, Ustaz, terus doa Rabbi habli minas sholihin. Nah, gimana kalau anak dikasih anak, Ustaz ya? Dia doa tapi takut dikasih anak juga karena dia sudah tua. Tapi dia berarti yakin Allah kabulkan doa dia. Silahkan terus berdoa minta sama Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Kaitannya dengan berbuat baik ya, atau berbakti kepada orang tua. Kita tahu kan bahwa di Al-Quran juga menyebutkan ketika orang tua sudah lanjut usia, kita tidak boleh wala taqul lahuma uffin gitu ya Ustaz. Tapi itu satu sisi lain kan kita harus merawat orang tua. Nah itu level merawat orang tuanya itu ini mohon pencerahannya itu sampai mana Ustaz? Dalam artian begini, kalau ketika orang tua makin tidak mampu untuk bergerak, beraktivitas, misalnya saya gitu Ustaz, merawat ibu saya, itu kita kan katakanlah harus memandikan misalnya, sementara di satu sisi kita tidak boleh melihat aurat mereka gitu, atau yang anak perempuan juga nggak boleh memandikan orang tuanya. Nah itu solusinya gimana Ustaz? Itu satu sisi ya. Dan apa kewajiban seorang anak yang untuk dalam hal merawat orang tuanya itu sampai beliau meninggal? Kalau saya pernah dengar tausiah, tidak hanya sampai orang tua meninggal, tapi sampai kitanya meninggal. Nah mohon bicaranya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya jemaah, subhanallah ya.
Ini bicara kewajiban berbakti sama orang tua. Memang ada anak yang diuji sama orang tua yang hidup berumur panjang tapi sakit. Ada sakit yang masih sadar, masih bisa ngobrol sama anaknya. Ada yang pikun. Artinya kalau kita berbuat baik kepada orang yang pikun ini, dia nggak tahu anaknya sedang berbuat baik, tapi Allah tahu dia sedang berbuat baik sama orang tuanya. Apa yang harus dilakukan seorang anak? Yang pertama, dia berusaha semaksimal mungkin berbakti sama orang tuanya. Kalau bicara memang orang tuanya butuh perhatian khusus, ya, butuh untuk dimandikan. Kalau bisa memang anak laki memandikan bapaknya dia, anak perempuan memandikan ibunya. Kalau nggak ada orang lain, nggak ada Ustaz, anak nggak ada orang lain, anak cuma sama ibu anak. Seperti cerita seorang pemuda yang gendong ibunya tawaf. Dia berkata kepada Umar bin Khattab, ya, mengatakan bahwasanya aku ini merawat ibuku seperti ibuku merawat aku. Aku yang membersihkan ibuku dan aku palingkan wajahku. Artinya dia tidak melihat auratnya. Ketika nggak ada orang lain, artinya dia harus melakukan itu karena memang terpaksa, darurat. Tapi tetap dia memalingkan wajahnya. Dia bersihkan orang tuanya, dia palingkan wajahnya. Apakah aku sudah membalas budi baik ibu? Kata Umar, enggak. Loh, gimana sih? Kan aku sama persis gitu. Yang dilakukan ibuku ketika aku kecil, gendong. Aku gendong ibuku, ibuku sudah besar gitu. Jadi bebannya itu lebih berat daripada ibuku gendong aku dulu. Apa kata Umar bin Khattab? Enggak sama kata dia. Loh, kok enggak sama? Iya, ketika ibumu merawatmu, memandikanmu, ya, dia berharap engkau panjang umur. Tapi engkau sekarang merawat ibu, engkau berharap ibumu cepat meninggal dunia. Itu banyak terjadi, nggak bisa dibohongin, ya. Kadang-kala anak, ya Allah ibu, ya lebih baik ibu kayaknya meninggal dunia, padahal sang anak ingin istirahat. Bukan ibunya yang ingin istirahat, tapi anaknya yang kepingin istirahat. Maka nggak akan pernah sama, ya, bagaimana kita merawat orang tua kita. Jadi kondisinya kalau terpaksa nggak ada orang lain, ya seperti tadi. Tapi kalau masih bisa kita panggil pembantu perempuan untuk merawat ibu kita, perawat atau pembantu laki-laki, ya, untuk merawat bapak kita karena mungkin kita harus bekerja, ya, keluar, maka itu yang dilakukan secara maksimal. Kalau disebutkan tadi, Masya Allah, ya, kalau antum dengar Ustadz menyampaikan berbakti sama orang tua itu bukan sampai orang tua mati, tapi sampai kita mati. Betul, sampai kita yang mati. Karena setelah orang tua meninggal dunia, orang tua kita pada waktu itu lebih butuh lagi sama kita daripada ketika dia masih hidup. Ketika orang tua kita masih hidup, dia masih bisa berdoa sendiri, dia masih bisa sholat, dia masih bisa bersedekah. Tapi ketika dia meninggal dunia, dia nggak bisa lagi sudah. Anaknya masih bisa lakukan itu. Maka kebutuhan orang tua kepada anaknya itu ketika dia meninggal lebih besar daripada ketika mereka masih hidup. Maka tolong anak ini berusaha berbakti sama orang tuanya. Ketika mereka meninggal lebih maksimal lagi. Tadi dia berusaha bersedekah buat orang tuanya, mendoakan orang tuanya, apalah amal yang bisa dia kerjakan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Dan intinya bersabar. Kita nih yang masih muda jamaah atau yang sudah tua, ada doa Nabi SAW. Beliau mengatakan setiap pagi dan petang, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemalasan, wa su'il kibar, dan masa tua yang buruk. Artinya yang pikun, yang menyusahkan orang lain. Nabi itu malah beliau minta meninggal dunia dalam kondisi sehat. Apa-apa. Beliau mengatakan Allahumma matti'na, ya Allah jadikan kami bisa menikmatin pendengaran kami, bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitan, selama kami hidup ya Allah. Waj'alhul waritha minna, jadikan semua itu pewaris kami. Artinya mati dalam kondisi masih sehat. Itu minta sama Allah SWT. Karena belum tentu kalau kita tua renta, anak kita mampu menghadapi kita. Makanya ada istilah, ya, 10 anak itu satu ibu bisa merawat 10 anak kan? Belum tentu 10 anak bisa merawat satu ibu. Belum tentu. Berat jamaah, berat. Hadza wallahu a'lam bishawab, seperti itu.